Oke, assalamualaikum dan salam minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, tapi seperti biasa sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu video berikut ini. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada kali ini. Lurah di Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Bapak Ari Asandi. Betul sekali, Pak ya? Ya. Saya panggil abang nih, Bapak nih. Boleh, buka masker dulu ya? Wah, silahkan Bang, buka masker dulu ya. Gak enak juga kan? Nah, biar kelihatan ganteng abang ya. Tapi masih gantengan saya, Bang. Kalau nggak pakai masker nanti... Ya oke. Gak enak juga kan? Ya nggak enak juga, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ya benar. Saya panggil abang aja lah ya. Boleh. Oke, saya panggil Bang Ari ini ya. Kita basa-basi klasik dulu lah Bang. Boleh. Ini betul ya abang lurah di Kelurahan Nunang Daya Bangun Bang ya? Betul. Perlu SK-nya gue nggak? Nggak usah ya? Nggak perlu lagi Bang. Soalnya nama abang ini dan foto-foto abang, kegiatannya segala macam sudah familiar sekali di media sosial. Alhamdulillah. Ya. Dan dari bincang-bincang serta gunjing-gunjing masyarakat. Wah, sudah digunjingnya juga sudah. ya. Ada yang gunjing itu kan dua versinya Bang. Ada yang positif, ada yang negatif kan. Yang negatif anggap saja itu ulat-ulat dulu ya. Oke, Bang Ari, ini sudah lama ya menjadi orang nomor 1 di Kelurahan Nunang Daya Bangun. Ya, alhamdulillah Bang, izin juga Bang ya. Sebenarnya grogi kan nih Bang ya? Enggak grogi. Saya grogi Bang. Kalau Abang sih mungkin puluhan kali mungkin acara ini. Iya. Saya nggak grogi, harus nggak grogi Bang. Kalau grogi saya nggak dapat uang. Oh gitu ya. Saya dibayar karena mulut ini aja. Oh iya. Oke Bang. Ya kalau Abang bertanya tadi kapan kita di Nunang, itu memang awal tahun 2020 kita masuk Nunang Daya Bangun. Tahun 2020. Awal 2020 ya, Januari 2020 kita masuk di Nunang. Dalam suasana pandemi ya. Pandemi kan Maret ya. Maret, yalah kisaran 2 bulan kita di sana, pandemi datang gitu. Maretnya kan di Indonesia ya, padahal sebelum itu di luar sudah sudah keren-kerennya lah ya. Betul. Oke, berarti ini awal tahun 2020. Ya benar Bang. Asli di Nunang Bang? Oh enggak, asli kita kalau aslinya benar saya di Kubang, Kabupaten 50 Kota. Kabupaten 50 Kota. Oke, ini kenapa nih Bang? Akhirnya sampai ini mungkin Abang bisa sedikit menceritakan sejarah Abang sehingga sampai menjadi lurah di Nunang Daya Bangun. Ya. Apa sih kapasitas Abang sebenarnya? Jadi sebenarnya mungkin kita di Payakumbuh masih baru Bang. Masih baru. Kita kan awal pengangkatan itu di Tanah Datar. Oke, Tanah Datar. Nah, tahun 2006 kita diangkat PNS sampai tahun 2018 ya. 2018 kita karena udah capek lah Bang ya, berulang ke kabupaten tetangga, jauh kita kan. Pagi berangkat, sore balik lagi. Jadi tahun 2018 itu Oktober kita uruslah kepindahan kita ke sini. Ya alhamdulillah diterima oleh Pemko Payakumbuh. Kita masuk berkarir di Pemko Payakumbuh itu Oktober 2018. Oktober 2018. 18 ya benar. Oke. Setelah itu baru menjadi lurah di Nunang. Belum. Masih ya? Belum. Oke. Jadi 2018 kita di BKPSDM standby 4 bulan di sana. Oke. Kemudian kita alhamdulillah dipromosikan sebagai kasih di kelurahan Parak Batuang. Parak Batuang. Ya, setelah itu baru kita dapat promosi lagi jadi lurah di Nunang Daya Bangun. Nah, gitu. Berarti lumayan panjang juga prosesnya ya. Ya. Mungkin kalau diceritakan ini mengharu biru juga ya. Tapi kita nggak bahas sampai ke sana ya. Iya. Jangan sampai ke sana. Nanti nggak selesai apa aja Bang. Nggak selesai ya. Nggak cukup waktu. Nggak cukup waktu ya. Benar Bang. Oke, berarti sarjana pendidikan Bang ya? Iya, kita awalnya itu di D3 Akuntansi Unan. Nyambung kita di Batu Sangkar STIE. Selesai di sana. Alhamdulillah juga sudah selesai di Universitas Andalas. S2. Aduh, angkat topi saya. Jangan. Masih di Unan ya?
Masih di Yunan, S2-nya di Yunan, Bang. Oke, ini sudah sedikit ya kita bicarakan tentang profil Abang ya. Kita langsung ke topik ini. Nah, ini menjadi lurah di Nunang Daya Bangun ini. Ini mama kata Bang ya, yang saya tahu ini. Mungkin Bang Aseng juga tahu ya gimana kelurahan beliau ini ya sebagai Ketua Karang Taruna ya desa. Ya, benar-benar beliau sangat membantu kita ya. Sejarah Nunang Daya Bangun itu di zaman-zaman Orde Baru dulu ini terkenal ya. Gimana keras, gimana ya daerah pasar lah gitu ya, anak pasar. Nah, ini gimana? Ada tantangan terberat nggak Bang? Iya, jujur saja Bang, memang awal kita jadi lurah itu memang ketika kita nggak tahu nih Bang. Ketika dilantik itu kan kita nggak tahu ini. Sebagai apanya, di mana jabatan kita nggak tahu. Pokoknya jadi ketika itu disebutkan Lurah Nunang Daya Bangun, juga langsung terpikir nih Bang. Merinding juga masuk Nunang Bang, Nunang Daya Bangun. Oke. Karena emang Nunang Daya Bangun ya kita tahu lah Bang ya, daerah pasar banyak persoalan ya, banyak persoalan di situ ya, adalah di situ banyak fenomena masyarakatnya banyak di situ, kultur budaya masyarakatnya juga heterogen gitu kan. Tentunya ini waktu awal-awal kita diangkat jadi pemikiran lah, bisa nggak ya di situ ya. Jadi itu. Tapi akhirnya bisa. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Ada keinginan untuk kapok di sana atau masih? Kalau sekarang nggak Bang. Luar biasa lah Bang, kita sih ya sudah kayak bahkan kemarin kita sempat acara berenang. Iya, saya juga lihat ya. Bahkan tokoh masyarakat bilang, Pak Lurah sudah resmi jadi Ranunang deh. Oh, sudah dinobatkan. Sudah dinobatkan. Ya. Kita melihat kemarin di media sosial ada Pak Wawa juga di sana ya. Iya, ada Pak Wawa di sana ya. Nah ini Bang, selama ini menjadi lurah ya di Nunang Daya Bangun, saya tahu tuh agak ya kita akan tahu gimana daerah pasar. Iya Bang. Tantangannya sudah Abang jawab ya, segala macamnya. Ini yang sebetul-betulnya yang Abang ingin ciptakan di Nunang Daya Bangun ini apa sih sebenarnya Bang? Ya kalau kita bicara apa yang kita ciptakan, sebenarnya saya itu ingin memang Nunang Daya Bangun ini seluruh lininya bergerak, seluruh lininya bergerak. Jadi awal itu memang ketika pemindahan kantor baru, nah itu kan awalnya pemindahan kantor baru Bang. Iya. Ketika kita di sana memang ada penugasan pertama itu kantor itu harus pindah. Oke, pindah ya. Jadi waktu itu kita coba lihat kantor yang sudah dibangun itu, yang sudah ya terbengkalai lah dari segi karena sudah dibangun tapi belum ditempati. Iya pasti ya. Nah, masih ingat saya itu sore saya cepat datang ke sana sendiri, saya lihat di sana Bang. Oh ini mau diapain nih kantor ini? Sementara untuk kita anggaran khusus untuk pindah kantor itu nggak ada kan? Ini bagaimana ini kan juga bingung Bang, lihat kondisi tanah di depannya itu rawa-rawa, juga ada pohon bambu yang ya kayak udah kayak hutan lah, ada berapa tahun kosong gitu kan. Ya alhamdulillah Bang, itu awalnya kita bergerak bersama-sama tokoh masyarakat, kita dekati tokoh-tokoh masyarakat, kemudian Pak Lurah jangan khawatir, kami support semua deh. Memang waktu itulah sejak itu gurunya berjilid-jilid. Guru berjilid-jilid ya? Mulai dari minggu pertama, Sabtu minggu guru. Jadi memang karena alat berat nggak bisa masuk, dengan cangkul itu Bang. Cangkul, tapi semua antusias kan? Antusias. Walaupun ada atau enggak anggaran tetap ya guru. Itu luar biasanya tokoh-tokoh masyarakat Nunang Daya Bangun di sana. Di situ baru saya berkata dalam hati bahwasanya memang ini potensi tokoh-tokohnya luar biasa. Itu yang awal kita mulai bergerak, sehingga ketika kantor itu kita huni, semua lini kita coba untuk membangkitkan, termasuk pemuda-pemudanya. Ya alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Pemuda-pemuda di sana. Ya semuanya Bang, semua lini Bang. Semua lini. Ya semua lini. Ini semua lini termasuk Ketua Karang Tarunanya ya. Oh semuanya Bang. Dia juga, itu juga orang yang luar biasa. Masih kepikiran nih mengatur pemuda di Nunang Daya Bangun ini. Oke, tapi sama nih kayak di Balai Jaring ya, di Balai Jaring yang di timur ya. Ini hampir-hampir mirip dengan Nunang Daya Bangun ya. Akhirnya berprestasi. Gitu ya. Nah ini ya, jangan kita bahas prestasi dulu ya. Kita bahas tentang Nunang Daya Bangun ini secara detail ya.
Oke. Nah yang saya dengar Bang, saya baca, saya dengar, saya lihat, saya tonton. Abang ini terlalu totalitas loh menjadi lurah di Dunang Daya Bangun. Ini tujuannya apa sih Bang sebenarnya? Nggak total juga Abang tetap digaji tiap bulan. Ini ngapain nih total sekali? Ya seperti ini Bang. Sebenarnya kan prinsip totalitas itu memang sudah tanggung jawab ASN lah ya. Siapapun ASN itu memang dituntut oleh Pak Wali kita total lah bekerja kata beliau kan. Cuman sebanyak itu kenyamanan kan perlu Bang. Kenyamanan. Iya. Kalau kita berada di zona nyaman dalam kondisi tokoh masyarakatnya bagus, kita kan itu memacu kita untuk lebih bisa berekspresi gitu Bang. Ya kalau Abang mungkin kalau dalam posisi nyaman pasti Abang akan bekerja dengan benar nggak? Betul. Ini ya kan? Saya kayak gini aja nyaman sekali. Nyaman kan? Ya, nah, mau dibayar. Tapi kalau kita nggak nyaman, tokoh masyarakatnya gontok-gontokan. Gimana kita mau kerja? Oke. Nah, tapi kalau kita bilang kita ada rencana ini nih, Pak, Bang, Pak RT, Pak Haji, kita support Pak Lurah. Kita tinggal mengeksekusi itu. Kita sampaikan idenya, mereka sambut. Memang kita harus tergada terdepan. Oke. Untuk mewujudkannya. Mewujudkan gitu kan. ya. Oke. Gitu. Berarti Abang nyaman selama ini. Nah, tokoh-tokoh masyarakat yang lain ini juga nyaman juga nih menurut Abang ini. Alhamdulillah Bang, sekarang memang seluruh tokohnya, bahkan bukan saya yang bilang Bang. Ya. Ketika kita lomba kelurahan kemarin, bahkan ada juga beberapa tokoh kita diwawancarai, mereka bilang Dunang Daya Bangun sedang on fire gitu ya. On fire. Bukan saya yang bilang loh Bang ya. Itu tokoh masyarakatnya gitu kan. Artinya ya memang seperti itu Bang. Sedang on fire artinya siaplah untuk berkompetisi ya. Dalam arti positif. Oke, dalam arti positif ya. Kita gitu. memperlihatkan kepada masyarakat minimal di Kota Payakumbuh ya. Ini Dunang Daya Bangun yang sekarang, bukan Dunang Daya Bangun tahun 90-an ya. Oke, ini menarik ini. Abang sudah totalitas ini. Ini yang bawahan Abang lah, maaf ya dalam tanda kutip, yang sekitar yang di dalam kantor itu mereka juga totalitas nggak Bang? Atau totalitas di dekat Abang aja ini? Oh enggak. Kalau saya tuh nggak mungkin bekerja sendiri Bang. Ya pasti. Iya, udah pasti lah kan. Kalau apalah daya seorang lurah kalau nggak didukung dengan disupport oleh anggotanya, ya nggak mungkin lah. Ya, artinya mas seperti ini. Kita di Nunang itu memang sering berkunjung-kunjung ke lapau-lapau. Belusukan lah ya. Mungkin bisa tanyain ke toko-toko juga. Kita sering ke sini, duduk di sini. Ya. Kalau nggak disupport sama kawan-kawan di kantor kan susah juga. Benar nggak? Ya, administrasi perkantorannya gimana? Oke. Nah, jadi harus sama sejalan, baru kita bisa berbuat lebih gitu kan. Oke. Nah, bicara tentang totalitas, saya juga lihat Abang di media sosial ini ya. Di Facebook Lurah NDB ya, Dunang Daya Bangun ini terlalu totalitas juga Abang menerjemahkan keadaan masyarakat, program yang di sana kepada netizen ini maksudnya apa sih Bang tujuan sebenarnya? Abang ini mau profesi jadi lurah apa wartawan ini sebenarnya? Jangan dijawab dulu Bang, kita break. Oke. Oke, pemirsa Taki kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Kita lanjut lagi Bang ya, bincang-bincang kita tadi. Pertanyaan di segmen 1 tadi yang belum sempat dijawab. Ini maksud dan tujuan Abang totalitas juga di media sosial mengabarkan kepada khalayak netizen tentang keadaan di Dunang Daya Bangun. Tujuannya apa Bang? Segitu rapi ya Bang membuat caption, narasi. Ini apa sih sebenarnya Bang? Kenapa nggak sedikit aja? Iya gitu ya. Jadi seperti ini Bang. Sebenarnya kan media ini kan perlu dalam rangka kita. Sebenarnya media ini kan tujuannya kita ingin menginformasikan kepada warga NDB lah khususnya. Apa sih kegiatan-kegiatan kelurahan. Jadi ketika kita menginformasikan seluruh kegiatan yang kita laksanakan, otomatis warga Nunang Daya Bangun baik di Kota Payakumbuh atau juga yang ada di Oku Timur, komen di Lampung juga. Jadi kadang-kadang ada kerinduan orang itu Bang. Oke, ini sedang kerinduan. Dia ya. Ya, ada kerinduan untuk pulang kampung. Nah, bahkan ketika kita buat narasi tentang Batang Agam, mandi Batang Agam,
ada yang WA sama kita juga, aduh Pak Lurah pengen pulang kampung, ingin ke Nunang. Jadi seperti itu Bang. Jadi memang tujuannya kita bukan nggak ada tujuan apa-apa, emang sengaja kita buat Facebook itu untuk menginformasikan kegiatan. Itu aja awal ya. Tidak salah-salah ya. Ya, abang lah inilah ya. Kalau bagi saya sih ya seperti itu. Mungkin itulah yang bisa kita ceritakan. Saya kan kadang-kadang ceritanya cuma mengalir gitu aja Bang. Iya. Ngalir gitu aja di Facebook kan. Saya menilai dibatasi langsung saya ini. Aduh, nggak bisa dijebak nih. Oke, enggak ini Bang yang saya dengar, yang saya lihat. Pejabat-pejabat itu kalau sudah memposting sesuatu di media sosial, captionnya sedikit aja, yang penting foto. Nah, itu yang saya lihat ya. Ini kalau Abang bikin segitu panjang. Saya membacanya aja, saya seakan-akan berada di sana. Oh gitu ya Bang? Ya, seakan-akan saya sedang mandi, seakan-akan saya sedang rapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Nunang Daya Bangun. Ini background Abang sebelumnya juga penulis atau gimana nih Bang? Pernah gitu? Pernah juga sih Bang dulu. Ya, dulu juga kita pernah ikut juga lah dulu yang dunia jurnalistik kan. Oke, aduh senior ini. Ya enggak, cuma ya enggak terlalu hebat-hebat lah. Enggak terlalu hebat-hebat ya, aduh orang cerdas pasti jawabannya seperti itu. Terlalu hebat ya. lu Bang. Jadi memang dulu kita juga awal setelah tamat kuliah tuh coba-coba kan diajak kawan untuk jadi wartawan. Kita juga coba gitu kan. Oke, berarti kan berarti betul ya. Yang saya perkirakan selama ini memang Abang yang menjadi admin media sosial Facebook. Ya sekarang kita Bang yang Oke, ini Abang sebegitu antusiasnya, sebegitu total. Ini kenapa nggak diserahkan saja nih? Abang nggak percaya nih kepada staff atau yang lainnya? Atau captionnya nggak menarik ini? Jadi gini Bang, sebenarnya menulis itu kan susah juga tuh Bang. Susah maksudnya itu kadang-kadang kalau dapat feel-nya itu kan enak kita nulis. Oke, dapat feel-nya ya. Feel-nya kan. Feel-nya. Jadi sengaja kenapa kita yang membuat kan itu pertanyaan Bang. Yeah. Nah, kadang-kadang ya yang pertama kita juga hobinya seperti hobi juga nulis. Hobi kan? Ini ya. Nah, ini hobi ini. Okay. Jadi memang nanti kalau kita serahkan sih bisa juga sih sebenarnya. Mungkin itu masukan juga dari Abang kan. Nanti kita latih lah Bang ya. Regenerasi lah ya. Regenerasi Bang ya. Tapi untuk sekarang mungkin masih kita yang handle, kita yang pegang. Karena kadang-kadang sesuatu itu ini fotonya ini kegiatan ini gimana ya? Yang bagusnya seperti apa kita pasti narasinya yang bagus. Narasinya seperti apa yang bagus. Terjemah katanya apa yang bagus. Iya, seperti itu Bang. Ini yang lain nggak pernah menawarkan diri untuk menjadi admin gitu? Belum Bang. Belum ya. Oke, nanti dilatih dulu ya. Oke, ini betul Bang. Saya jujur ini saya termasuk yang sering membaca caption atau narasi di akun Facebook Nunang. Jadi sudah berteman deh. Kita berteman ya di situ. Ya. Nah, ini saya seakan-akan membaca ceritanya Feni Effendi ini. Oh. Ini ada Feni Effendi versi pejabat. Dimanapun berada dia menceritakan ya. Ini bisa jadi ini jadi buku nih, ada keinginan seperti itu Bang? Iya juga ada dari tokoh-tokoh masyarakat. Pak Lurah, kalau bisa nanti dibuat lah Pak Lurah bukunya. Nah, ini yang menarik ini. Ya nantilah Bu, nantilah Pak kita buat. Tapi belum ada rencana itu sih Pak. Jadi sekarang memang kita jalani aja dulu Bang. Jadi ada kegiatan kita coba expose, ya kan. Tujuannya itu tadi Bang. Tujuannya itu. Tujuannya. Oke. Gitu. Nah ini saya menarik ini ya, tentu ada proses dulu ya, jangan langsung dijadiin buku ya, butuh proses yang panjang ya. Soalnya kalau buku-buku yang berkualitas itu riset dan prosesnya memang panjang ya, jangan tergantung anggaran aja ya. Aduh ada anggaran bikin yuk. Tapi Abang jangan terlalu tinggi ekspektasi sama saya Bang, biasa-biasa aja. Oke. Nanti Abang terlalu tinggi ekspektasinya. Tapi saya tetap berharap loh. Oh gitu ya Bang. Ada buku dari Nunang Daya Bangun ya. Gitu ya. Dengan caption yang menarik, narasi yang padat gitu, segitu panjang tapi enak dibaca gitu. Oh gitu. Minimal mulai dari lurah ya. Minimal dari lurah ya. Mulai dari kita tugas di sana nanti Bang. Oke, akhirnya sudah menjadi buku. Dibikin oleh lurah, tahu-tahu ada yang membonceng ya. Tolong dong. Saya bikin kata pengantarnya dari saya. Waduh, kebiasaan. Tapi mungkin Bang media ini juga nanti bisa jadi momennya apalah satu saat nanti mungkin kalau kita ingin kembali mengenang masa-masa kan itu bisa kita tinggal kita buka, kita lihat jejak digitalnya kan, termasuk
juga mungkin warga Nunang Daya Bangun mungkin yang ikut berkegiatan bersama-sama pemerintah kelurahan, ingin lihat wah gimana ya waktu-waktu gotong royong awal-awal tahun 2020 dulu gimana. Kita juga buatkan video-videonya dulu. Ada video-videonya ada, kita lengkapi sehingga nanti ketika ada rasa ingin kembali ke zaman itu nanti kita tinggal lihat aja Bang. Oh ini kita masih yang dulu nih. Nah, mungkin suatu saat nanti ketika mungkin saya nggak jadi lurah Nunang Daya Bangun, saya datang sama toko nanti, ayo kita lihat dulu ini dulu. Ini loh ini, nah ini dulu kita nih. Nah kan enak lah. Aduh, oke ini menarik ya. Pemikirannya jangka panjang sekali ya. Nah ini Bang pertanyaan saya ini orangnya suka suzon Bang. Oh jangan Bang. Nah gini Bang, selama ini Abang menulis menjadi admin media sosial di akun Kelurahan Nunang Daya Bangun. Ada nggak proses dari lurah yang lain atau camat Bang? Ini kalah saing nih kita, kenapa nih bikin yang pendek-pendek aja lah? Kita sama-sama lurah kok, atau saya camat nih. Kalah saing saya di media sosial, ada nggak Bang yang? Oh nggak ada Bang. Nggak ada. Sebenarnya kalau kita lihat, bisa jadi bukan mereka nggak mampu Bang, mungkin apanya aja namanya kesibukan mungkin. Kesibukan. Ya. Abang kurang sibuk berarti ya. Bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Sama sibuknya tapi Abang masih bisa menyempatkan diri. Ya kadang kita buat malam gitu kan. Bermalam. Pulang tiba di rumah. Kita buat ya kadang-kadang ya terganggu juga sih tidurnya sedikit. Cuma sedikit Bang. Cuma sedikit. Oke Bang, ini menarik nih. Saya juga kan orang media sosial. Iya. Saya juga sering bikin narasi atau caption sepanjang itu. Kalau saya bikin di sini nggak masalah, tapi pas nyampe di rumah ini ngabisin waktu ini. Dan saya sering diprotes oleh anak istri ini. Ini Abang pernah diprotes nggak? Pernah juga sih Bang. Ini udah nih, kita udah di rumah nih, ngapain lagi? Kalau di kantor aja bikinnya. Nah itu saya sering ini, kalau Abang pernah juga ya? Pernah lah Bang, seperti itu. Cuman alhamdulillah istri juga mendukung. Istri juga mendukung ya? Ya pandai-pandai kita lah Bang. Pandai-pandai kita ya? Istri udah tidur. Ya. Kalau istri udah tidur kita buat. Kok sama kita? Sama ya? Aduh, pegiat media sosial memang seperti itu ya, suka nipu ya, nipu istri. Pas udah tidur kita bangkit, padahal dia nggak tidur ya. Iya tidur pakai. Awas ya, malam Jumat enggak nih. Bikin aja sampai pagi caption. Oke, ini menarik ini Bang. Nah, Abang menulis sepanjang itu. Ini gimana ya maksudnya? Ada nggak mungkin Abang harapan Abang agar Abang nggak diprotes lagi? Mungkin suatu saat nanti, kemarin udah diprotes, mungkin kedepannya juga diprotes oleh anak istri. Ada nggak maksud Abang kedepannya benar-benar ini memberikan admin ini kepada yang lain supaya nggak banyak lagi yang protes kepada Abang? Ada nggak keinginan terdekat Bang? Bisa nanti, itu kan jadi masukan juga Bang. Tapi kita balik ke cerita tadi. Oh iya, udah bahas kita tadi ya. Menulis itu kan susah loh Bang sebenarnya Bang. Prosesnya nggak cepat. Ya namanya. Kecuali copy paste bisa semua. Ya itu nggak, memang kita butuh juga orang-orang yang hobinya itu gitu Bang. Nanti kalau kita nggak hobi ya juga susah kan. Oke. Yang sudah ditiru oleh kelurahan lain ada nggak yang seperti Abang akun media sosialnya? Rasanya sudah ada Bang. Rasanya sudah ada. Sudah ada Bang, udah banyak juga sih Bang. Tapi nggak menjadi problem ya? Enggak. Oke, ini kita sudah bahas tentang banyak hal tentang media sosial ya. Nah ini kedepannya Abang mau dibawain kemana ini? Kelurahan Nunang Daya Bangun. Kemarin saya dengar juga sudah berprestasi ya, menjadi juara 1 ya, kelurahan terbaik ya. Alhamdulillah Bang, hari ini baru dapat kabar Bang. Baru dapat kabar hari ini, waduh menarik sekali ya. Ini kuncinya apa? Ini apa sebenarnya yang bisa yang Abang tawarkan sehingga Nunang Daya Bangun ini menjadi juara 1 ya, terbaik ya? Ya, alhamdulillah. Kemarin saya dengar cuma 3 ya. Iya. Masuk 3 besar. Apa sih sebenarnya yang Abang tawarkan sehingga para juri percaya ini? Pakai uang pelicin juga nggak? Tapi jangan dijawab dulu. Break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Ini nggak terasa Bang ya, sudah segmen terakhir ya. Ini enak sekali ngobrol sama Abang.
Jadi waktu mengalir begitu cepat ya. Paling enak lo ngobrol sama abang dari 100 lebih bintang tamu. Wah, masa Besok sih? kalau ada bintang tamu yang lain, saya juga ngomong seperti itu, bang. Saya penjilat sejati loh. Iya. Oke. Ya, Kita udah tahu. kembali ya. Dari mukanya dan nampak kelihatan. Tampak ya, Iya, kelihatan penjilat, kelihatan. ya, Iya. penjilat sejati ya, suka ambil, nggak suka buang. Nggak ada WA setelah itu nggak ada. Hari ini kelar hari ini. Oke, bang. Di segmen 2 tadi ya belum sempat dijawab ya. Kenapa ini Kelurahan Nunang Daya Bangun bisa menjadi juara nih? Apa sih resep sebenarnya? Apa karena narasi abang di Facebook itu sehingga para juri terhipnotis? Oh, bukan, Bang. Bukan. Bukan. Jadi seperti ini, Bang. Kelurahan berprestasi itu kan banyak indikator, Bang. Indikatornya apa saja? Indikatornya banyak. Yang pertama pemerintahannya. Pemerintahan itu mungkin terkait dengan pelayanan masyarakat. Pelayanan publiknya ya. Kemudian ada juga indikator peran serta masyarakat terhadap partisipasi pembangunan. Kemudian juga inovasi-inovasi, Bang. Inovasi-inovasi. Dari kelurahan sendiri gitu. Nah, kita juga banyak inovasi lah, Bang. Contohnya apa, Bang, inovasinya? Mandi di Betang Agam itu ya? Itu juga inovasi itu, Bang. Inovasi ya? Ya, jadi mungkin kita inovasinya yang pertama, kita kan juga kemarin alhamdulillah dapat penghargaan dari provinsi. Maksudnya kita tergiat lah untuk kegiatan P4GN. Pencegahan pemberantasan narkoba. Oke, narkoba ya. Narkoba. Kita juga punya Satgas Narkoba berdiri 4 November, dideklarasikan 1 Desember 2020 dan alhamdulillah juga telah melaksanakan rehab mandiri terhadap pecandu-pecandu narkoba. Ya, pecandu sudah kebayang ya. Udah ya, mungkin udah baca ya. Udah. Kemudian juga kita juga punya program inovasi seperti pengentasan kemiskinan. Kita juga pernah rehab rumah miskin, kemudian juga kita bantu warga kita ada yang kesulitan dalam ekonomi kuliah, kita bantu. Ada yang saya baca ya yang pernah itu ya. Jadi UMP itu ya. WNP CGB itu juga kita bantu. Yang ibunya rematik itu ya. Ibunya rematik. Sementara bapaknya ya maaf kata ya sedang nggak bisa ya. Sedang pesantren lah ya, anggap saja itu. Ya, itu juga termasuk inovasi-inovasi itu memang menjadi penilaian seluruh sektornya, termasuk juga partisipasi gotong royongnya, olahraganya. Nah, itu makanya banyak orang bilang seluruh lini sekarang di Nunang Daya Bangun itu bergerak. Kayak di Gantiang sekarang, kalau Abang pergi ke Gantiang yang di apa itu siar Islamnya sudah mulai nampak di sana. Sudah muncul ya? remaja musolanya sudah mendeklarasikan diri. Kami ini loh, kami remaja musola. Sebenarnya kalau di apa juga musola di Masjid Makmur juga ada remaja masjidnya. Lebih gampang meluruskan orang-orang yang pernah bengkok sebenarnya, Bang ya. Ya, daripada orang bengkok mereka ya, lurus ya. Itu saya bilang tadi, Bang. Memang tokoh masyarakatnya hebat-hebat, Bang. Hebat. Kenapa saya bilang hebat? Kalau ditarik ke belakang, banyak tokoh-tokoh masyarakatnya yang mantan-mantan lah, Bang. Ya, mantan-mantan preman, banyak lah. Tapi justru orang-orang seperti itu kalau kita bisa mendekati mereka, mengajak mereka, orangnya fair-fair semua, Bang. Kita minta 1 dikasih 5, Bang. Hitam putih ya. Kita minta 1 dikasih 5. Ya pastilah, orang-orang itu kan sudah belajar dari banyak hal, pengalaman ya. Iya. Berbeda dari orang yang nggak pernah pengalaman tapi banyak bicara ya, seakan-akan pernah merasakan ya. Oke, kemana nih yang melebar ya? Oke, ini kan dari tadi banyak sekali yang kita bahas tentang gimana Nunang Daya Bangun sekarang. Nah, menurut Abang sekarang, apa sih yang harus diperbaiki lagi? Tentu ada, setiap kelurahan itu ada lini-lini yang harus diperbaiki. Nah, di Nunang Daya Bangun ini apa nih yang harus diperbaiki lagi, Bang? Kalau bicara perbaiki itu banyak, Bang. Masih banyak PR-PR yang harus kita tuntaskan. Ya. Mungkin seluruh lini perlu diperbaiki. Seluruh lini perlu diperbaiki. Ya, mau apakah itu kegiatan remajanya, kemudian kegiatan kemasyarakatannya, kemudian pembangunan swadaya masyarakatnya itu memang perlu kita gali lagi, Bang. Oke, keamanan gimana sekarang, Bang?
Kalau keamanan boleh malam minggu besok kita boleh ya? Abang mau ikut untuk apa? Ronda bang. Ronda. Itu kalau abang lihat di apa sekarang abang nggak baca di Facebook yang terbaru? Belum, yang kita ronda belum. Ya tadi malam saya baru saya posting. Tadi malam ya saya belum sempat baca. Di Genting itu sekarang remaja musolanya sama tokoh masyarakatnya ronda tiap malam. Tiap malam. Ya, ya mungkin nanti kita sempatkan juga lah nanti ikut ronda bersama mereka kan. Oke. Nantilah kalau ada waktu saya ke sana. Ada kopinya kan ada ya? Kopi ada bang. Ada anggaran maksudnya. Ya. Ada lah, nggak emang kalau untuk kopi anggaran patungan ya, gitu. Kita nggak bisa dibebankan semua ke lurah ya. Termasuk kalau masalah bertanya keamanan kita juga melaksanakan razia bang. Razia ada ya. Razia kita kerjasama Satgas dengan Satgas Anti Narkoba dengan BNN dengan Satpol PP. Beberapa waktu lalu ketika hari Anti Narkoba Internasional tanggal 26 Juni kita juga melaksanakan kegiatan itu bang. Oke, nah ini bang kan di semua lini pasti ada celah-celah ada ya, pasti bang. Ya yang akan diperbaiki. Keinginan abang terbesar, mimpi-mimpi abang yang mungkin akan menjadi indah suatu saatnya untuk Nunang ini apa sebenarnya bang? Ya kan bisa jadi abang nggak di sana lagi, bisa jadi mungkin tahun berikutnya abang sudah berangkat dari Nunang dan menjadi Nunang itu menjadi bawahan abang, maksudnya abang menjadi BA1 lah gitu ya. Jangan bang. Jangan, mimpi bisa aja bang, keinginan ada saja. Doa-doa orang yang ngeyel kayak saya bisa jadi kenyataan loh bang. Oke, apa sih bang sebenarnya keinginan terbesar abang? Kalau sekarang keinginan terbesar kita yang pertama karena memang tadi kita dapat informasi Nunang dia bangun juara 1 tingkat kota. Kita ingin nanti di provinsi kita juara 1 juga bang. Juara 1 juga di provinsi? Ya, insya Allah nanti bersama tokoh masyarakat juga semangat sekarang bang. Kita itu kan dalam rangka kan kita mengangkat nama Nunang dia bangun lah. Dari mungkin selama ini belum pernah mengikuti lomba, bahkan warga masyarakatnya bilang Pak Lurah belum pernah ikut lomba-lomba Pak Lurah. Ini sekali kita bisa sampai ke provinsi Pak Lurah. Jangan ragu Pak Lurah, kita mendukung belakang sadonya. Itu yang dukungan dari masyarakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selaku lurah tentu kalau masyarakatnya semangat bang, tentu kita harus semangat. Ya, kalau masyarakatnya kalau di levelnya di angka 1 sampai 10 kita tuh harus 20 bang. Harus 20 ya? Iyalah, harus 2 kali lipat dari semangat. Ini pede sekali ya bang ini. Harus seperti itu bang. Ini seberapa yakin abang nanti Nunang dia bangun berprestasi di tingkat provinsi? Insya Allah bang dengan inovasi yang kita buat sekarang, dengan kondisi tokoh masyarakatnya yang luar biasa, kita optimis bang. Ada kendala bang selama ini? Kendala sih tentu pasti ada lah bang. Enggak, maksudnya kendala tiba-tiba kita harus patungan ini. Enggak semua ada di RAB kan, enggak semua ada di anggaran. Akhirnya harus patungan, ini termasuk kendala enggak di sana? Kalau masalah anggaran tentu ada hal-hal yang mungkin tidak dianggarkan misalnya. Cuman alhamdulillah seperti ini bang. Nunang dia bangun itu sekarang contoh aja lah bang ya. Contoh ketika kita di depan kantor lurah itu kan ada apa bang? Ada lapangan, kita bangun lapangan takraw, lapangan voli. Ada taekwondo juga sana, silat juga yang dipakai ya? Ya, lapangan futsal. Jadi ketika kita membutuhkan polongan air waktu itu bang, waduh ini di dam di depan itu airnya ngalir terus bang. Kayaknya ada mata air di sana, sehingga dibuat bandar terbuka itu kan jelek juga kelihatan bang. Gimana ini anggaran nggak ada gitu kan. Ya, alhamdulillah kita cerita itu ke tokoh masyarakat. Udah Pak Lurah saya nyumbang 2. Nah itu. Kemudian juga ada bahkan dari bantuan juga datang dari etnis ya, saudara-saudara kita Tionghoa juga ya, dari apa. Oke, kita bantu Pak Lurah 3.
Alhamdulillah sebentar udahnya. Seperti itulah. Jadi kita coba berdayakan karena memang itu untuk kepentingan bersama kan. Oke. Kalau sudah kepentingan bersama, kami rasa banyaklah yang akan membantu. Karena di situ kan sebagai tahu kan Abang juga tahu di situ Nunang dibangun juga gudangnya para pejabat di situ, Bang. Iya, pasti. Kan situ ada pejabat ya. Ada Pak Wawang, ada Pak Sekda juga di sana. Juga ada Ibu Cece. Iya. Juga ada Kepala Dinas Sosial juga di sana. Ada Bang Aseng nanti insyaallah ya. Ada Bang Aseng juga, ada apa namanya? Ada Kabid Pasar juga sana. Banyaklah toko-toko yang bisa kita bertukar pikiran gitu kan. Nah, jadi memang makasih bilang tadi, Bang. Waktu awal-awal masuk juga ngeri-ngeri sedap juga di situ. Ngeri-ngeri sedap. Saya ingat tokoh masyarakat, tokoh nasional nih ya, bahasa ngeri-ngeri sedap. Tapi almarhum beliau ya. Oke, ini kenapa Bang maaf kata ya saya kulik tentang ini kan sensitif masalah anggaran segala macam. Ini perlu masyarakat tahu ya. Kadang masyarakat tahu wah ini karena kegiatan kena ada anggaran. Padahal nggak semua ada anggaran. Kita perlu patungan ini kenapa sering saya kulik itu. Padahal sensitif. Masyarakat berpikir, wah ini aktif sekali ini Lurah Nunang Lebangun, pasti ada anggaran, pasti ada fee-nya buat beliau. Nah ini, kan kita akhirnya sama tahu kan bahwa nggak semua ada itu. Perlu, ini Sabtu Minggu setiap ada gotong royong nggak mungkin lah ada di anggaran ya. Patungan ya orang-orang yang dermawan, yang rela saja. Oke, ini karena durasi kita Bang. Akhirnya ya, berpisah juga kita, tapi sebelum kita tutup, saya minta ke Abang menyampaikan 3 pesan aja. Satu pertama kepada teman-teman satu kantor, staf-staf Abang di Lurah Nunang Lebangun. Mungkin ada yang Abang sampaikan pesan-pesan. Yang kedua kepada masyarakat sekitar. Dan yang ketiga ini terakhir khususnya kepada pemuda ini. Oh gitu Bang. Oke, silakan Bang. Iya. Ini kameranya Bang. Oke Bang. Kalau itu yang pertama mungkin untuk anggota kawan-kawan lah. Tim lah ya. Tim lah jangan. Kalau anggota nanti kesannya terlalu ya. Kawan-kawan di kantor ya, kami ucap terima kasih kan karena memang tanpa mereka ya saya juga nggak ada apa-apanya Bang. Karena banyak kerja itu memang juga keterlibatan anggota juga kawan-kawan kita juga hal yang utama lah itu. Kalau untuk warga masyarakat pesan kita nggak banyak-banyak Bang. Yang pertama itu kami berpesan kepada seluruh warga Nunang Lebangun, kepada tokoh masyarakatnya, mari jaga Bang. Jaga ya. Ya. Jaga kebersamaan yang telah ada. Ya. Membentuk dan membangun itu mudah Bang. Benar, pasti. Ya. Tapi mempertahankan ini yang susah. Karena seluruh tokoh ada itu pasti banyak kepala, banyak pemikiran, banyak hal. Terkadang ada yang merasa tertinggalkan, ada yang merasa ini, kadang tidak sengaja, itu kadang-kadang hal-hal itu bisa jadi pemicu. Kemudian juga Nunang Daya Bangun ini juga kelurahan penggabungan. Ya, Nunang dan Daya Bangun. Nunang dan Daya Bangun. Jadi ketika kita masuk dulu masih ada bahasa-bahasa Nunang lama, Daya Bangun lama. Jadi itu nggak bisa dihindari itu ya. Ya itu, tapi sekarang udah mulai Bang, nggak ada lagi. Jadi satu ya. Jadi memang kalau kita satu itu ya satu Bang. Jadi kita berharap memang ini yang perlu kita jaga. Ya, karena menjaga ini susah sekali menjaganya. Menjaga susah sekali ya. Kalau yang sudah terbentuk menjaga ini kita tinggal menjaganya. Ya. Nah ini yang pesan kita, mari menjaga stabilitas kelurahan. Itu yang sangat berat Bang. Bagaimana menstabilkan kelurahan itu yang paling sulit. Jadi itu mari sama-sama kita bergerak. Mari kita sama-sama maju. Kalau itu saya rasa udah oke lah Nunang Daya Bangun. Udah oke lah. Udah oke lah Daya Bangun kalau menjadi bisa percontohan nanti ya. Ya boleh Bang. Oke, kalau di sini Balai Keliki kan ada percontohan kampung adat Minang ya. Nanti kalau di sana ya kita pengennya kelurahan contoh kelurahan yang paling modern, yang bebas dari zaman dalam tanda kutip jahiliyah. Kepada pemuda lagi Bang terakhir. Kepada pemuda, ini yang penting, sangat penting nih Bang. Nah, itu. Pemuda ini kan memang tongkat estafetnya nanti yang akan menggantikan posisi Abang nanti. Yang menggantikan, bukan menggantikan posisi saya Bang,
menggantikan posisi tokoh masyarakat. Oke. Ya kan? Kalau pemudanya jadi ANS ya, ASN, ada pasti nanti bisa jadi mereka akan jadi lurah. Oh, nah itu. Bisa jadi kan? Iya. Tapi kalau secara garis besarnya mereka pemuda ini akan menjadi tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ya. Nah, ini yang penting. Artinya tokoh masyarakat sekarang tongkat estafet itu pemuda. Oke. Nah, nanti pemuda juga tongkat lagi ke sini, ke bawahnya. Regenerasi. Ini yang penting. Jadi kepada pemuda, mari kita bangkit, mari contohlah tokoh-tokoh masyarakat yang bisa dicontoh, ya, yang patut dicontoh, dengarkan, kemudian ikuti apa saran-saran mereka. Nah, saya rasa itu sudah luar biasa, Bang. Kan itu untuk kebaikan mereka juga ya. Ya, benar. Oke, cukup Bang. Ada lagi, Bang? Udah lah ya. Enggak, kalau Abang masih mau, saya juga mau. Waktu kita habis. Oh, udah habis ya, Bang. Saya pengen ngobrol lagi ini. Di luar aja nanti, Bang. Di luar aja nanti. Atau boleh, kita Bang. undang sekali lagi, Abang bisa ya bersedia ya. Boleh, Bang. Boleh ya, ada waktu dan kesempatan kita duduk lagi di sini. Siap. Asik sekali ngobrol sama Abang ya. Siap. Nanti kalau saya puji-puji lagi bahaya ini. Iya, jangan terlalu dipuji, Bang. Ujung-ujungnya saya minjam duit besoknya. Ah. Oke, makasih Bang sudah hadir di sini. Oke, Bang. Maaf kalau ada salah-salah kata Bang ya. Sama-sama, Seperti Bang. yang saya bilang barusan, kalau Abang masih ada waktu dan kesempatan, boleh lah ya kita undang lagi ke sini. Boleh. Mungkin dengan tokoh-tokoh masyarakat lain yang ada di Nunang Dayak. Iya, boleh, Bang. Oke. Undang juga tokonya, Bang. Nanti kalau diundang tokonya kadang-kadang benar nggak kata Pak Lurah ini. Nah, ini. Ini kata kan. Abang aja ya Nanti, di TV ya. nanti bilangnya nanti Lurah pandai ngomong aja. Iya. Undang juga tokoh masyarakat. Kita benar buktikan nggak? nanti ya. Dibuktikan sama tokoh Oke, masyarakat. apa yang kata tokoh masyarakat sinkron dengan kata Abang, sinkron iya. dengan yang ada di media sosial. Iya, betul. Oke, sekali lagi makasih Bang. Oke, Bang. Oke, kita tutup. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mengutip bincang-bincang kita dengan narasumber Bapak Lurah Nunang Daya Bangun, Bapak Ari Ashadi. Hah? Ashadi. Udah lupa saya kenakan ngobrol ini ya. Kepada Bapak Ari, dari bincang-bincang dengan bersama beliau ada 3.403 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata beliau, yaitu kesimpulannya begini: berbuat itu gampang, membuat itu gampang, menjaganya yang susah. Mari dijaga Bang ya. Dan yang tergelitik saya ini mencakup rangkuman semua kata-kata beliau itu, datanglah baik-baik, tinggalkan yang baik-baik dan pergilah dengan baik-baik. Seperti itu Bang ya. Iya. Ini menurut pikiran saya aja Bang. Betul itu, Sudah Bang. sesuai ya. Oke, cukup sekian. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan kepala kelurahan. Khususnya kepala lurah Nunang Daya Bangun. Agar kita tahu bekerja itu tidak asal-asalan, totalitas ya. Jangan asal bikin caption, posting status, foto. Ada sesuatu yang harus kita terjemahkan sehingga masyarakat paham dan menjiwai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang.